Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak dosen pengampu Abdul Fattah SPD MSc, dan selamat pagi juga untuk teman-teman kelas 21 AK2. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun subbahasan yang akan kami bahas nanti yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, mengapa perlu memahami Pancasila secara filosofi. Yang ketiga, apa arti filsafat. Yang keempat, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang kelima, ciri-ciri sistem filsafat. Yang keenam, landasan ontologis Pancasila. Yang ketujuh, landasan epistemologis Pancasila. Dan yang kedelapan, landasan aksiologis Pancasila. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Nur Husnul Khotimah, NIM 30 12 11 10 50. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kemerdekaan Indonesia untuk mencari dasar negara. Hasil perenungan tersebut adalah sistem filsafat. Dalam upaya menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Sejak diskusi sidang-sidang BPUPKI hingga ke pengesahan Pancasila, perenungan ini terus berlangsung hingga ke pemikir berikutnya. Dari Soekarno dan kawan-kawan hingga Noto Nagoro, Sujanto Puspowardoyo, Sastra Prateja adalah pemikir-pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk poin yang kedua, yaitu mengapa perlu memahami Pancasila secara filosofi. Yang pertama, agar dapat bersikap inklusif, toleran, gotong royong dalam ragaman agama dan budaya. Yang kedua, agar memiliki karakter Pancasila yang aktualisasi dalam sikap-sikap jujur, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. 3. Agar dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan prinsip musyawarah. Yang keempat, agar dapat mengamalkan hakikat sila-sila Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung sebagai paradigma berpikir, bertindak, dan berperilaku. Dan selanjutnya untuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu apa arti filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris, dan yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, dan kearifan pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dan menurut ahli Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri, sehingga muncul koreksi diri secara objektif. Ada dua cakupan dari pengertian filsafat, yaitu 1. Filsafat sebagai produk, 2. Filsafat sebagai suatu proses. Yang pertama, filsafat sebagai produk, yaitu filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Filsafat sebagai suatu proses yaitu
Filsafat yang diartikan dalam bentuk suatu aktivitas, berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Baiklah, untuk poin yang keempat dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dan ciri sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Deduktif adalah mencari hakikat Pancasila dengan cara menganalisis dan menyusunnya secara sistematis. Sedangkan induktif adalah mengamati gejala-gejala sosial masyarakat dan menarik arti dari makna gejala tersebut. 5 sila Pancasila merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan, bekerja sama untuk tujuan tertentu yang utuh. Sedangkan sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan organis yang artinya antara sila Pancasila itu saling berkaitan. Sila sebagai suatu sistem. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Yang kedua, tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang keempat, keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis atau majemuk tunggal. Ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. 3 landasan filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila memiliki 3 landasan. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan, eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi, dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, dan kosmologi ataupun metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila bukanlah merupakan asas yang berdiri secara sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis dan monodualis. Landasan epistemologi Pancasila. 1. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. 2. Cabang filsafat yang mempelajari how to know about something, hal yang paling sederhana dan mendasar. 3. Yaitu 3 persoalan yang mendasar dari epistemologi, yaitu sumber pengetahuan dan teori kebenaran pengetahuan manusia dan watak pengetahuan manusia. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, syarat terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, yaitu dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Secara etimologis, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Istilah aksiologis ini berasal dari kata Yunani aksios, yang artinya nilai dan manfaat, dan juga logos, yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi ini adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nah, aksiologi ini tentu saja berkaitan dengan nilai atau value. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Nah, ada berbagai macam teori tentang nilai, contohnya menurut Max Scheler yang mengemukakan bahwa nilai itu dikelompokkan jadi 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan juga nilai kerohanian. Nah, yang pertama, nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Lalu yang kedua adalah nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan juga kesegaran. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Lalu yang keempat adalah nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Dan masih banyak lagi teori tentang nilai menurut para filsuf yang lainnya. Nah, sedangkan dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Lalu yang kedua adalah nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, lalu ada yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis ini adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, jadi itulah 3 tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Nah, jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang presentasi kelompok kami pada hari ini berdasarkan pembahasan yang telah kami bahas sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar.
Jadi inilah yang dapat kami sampaikan pada presentasi pagi ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Abdul Fattah, SPDI, MSc, dan juga teman-teman kelas 21 AK2. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan atas materi yang kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kita semua, teman-teman, Bapak dosen, tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini dapat segera selesai dan kita semua dapat bertemu secara langsung di kampus kita tercinta, Universitas Bangka Belitung. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.